with a lightning strike. Look at me now, I'm falling. Can't even touch the stuttering. This ground I'm on keeps shaking. Oh, oh, oh. Now I wanna be out. Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? Produksi adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dalam proses produksi, berbagai sumber daya seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian digabungkan untuk menghasilkan output yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan input awalnya. Proses ini tidak hanya terbatas pada pembuatan barang berwujud seperti pakaian, makanan, atau kendaraan, tetapi juga mencakup penyediaan jasa seperti pendidikan, transportasi, dan kesehatan. Dengan demikian, produksi dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, serta menciptakan manfaat baru dari barang yang sudah ada. Selanjutnya kita akan membahas tujuan produksi, yang dimana tujuannya adalah menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup. Melalui kegiatan produksi, masyarakat dapat memperoleh berbagai produk yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-harinya, mulai dari kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, hingga kebutuhan tambahan seperti pendidikan, hiburan, dan layanan digital. Produksi juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan perekonomian suatu negara, karena dengan adanya kegiatan produksi, arus barang dan jasa terus bergerak, menciptakan nilai tambah, serta memberikan manfaat ekonomi bagi banyak pihak. Lalu kita masuk ke faktor produksi. Faktor produksi adalah semua sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ada 4 faktor utama dalam produksi, yaitu ada tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Tanah mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam produksi seperti lahan, air, hutan, dan hasil tambang. Dan tanah ini juga menjadi tempat sekaligus bahan utama dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya yang kedua ada tenaga kerja. Tenaga kerja adalah usaha manusia, baik fisik maupun pikiran, yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan kualitas tenaga kerja ini juga sangat berpengaruh terhadap hasil produksi. Selanjutnya ada modal. Modal ini meliputi alat, mesin, bangunan, serta uang yang digunakan untuk mendukung proses produksi agar lebih cepat dan efisien. Pegel. Lanjut nanti guys. Selanjutnya kita masuk ke materi produksi, yang dimana produksi ini adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen agar dapat produknya dihasilkan dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Proses distribusi ini menjadi jembatan kegiatan produksi dan konsumsi, sehingga barang tidak hanya berhenti di tangan produsen, tetapi juga dapat tersebar ke berbagai wilayah. Kegiatan distribusi dapat dilakukan secara langsung, yaitu produsen menjual langsung ke konsumen tanpa perantara, atau tidak langsung, yaitu melalui agen, pedagang grosir, dan pengecer. Dan distribusi ini memiliki peran penting dalam perekonomian, karena distribusi ini menentukan kelancaran arus barang dan jasa di pasar. Dan sistem distribusi ini yang baik akan memastikan barang tersedia dengan tepat waktu, dalam jumlah yang cukup, dan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, kegiatan distribusi juga menciptakan nilai tambah karena membantu produsen memperluas pasar dan konsumen mendapatkan kemudahan dalam memperoleh produk. Dan dengan demikian, distribusi ini tidak hanya proses pengiriman barang, tetapi juga
bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara produksi dan konsumsi. Agar kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar dan merata. Lalu selanjutnya ada tujuan distribusi, yang dimana tujuan yang pertama ialah menjamin keberlangsungan produksinya suatu produk. Yang kedua, mengirimkan produk atau jasa tertentu ke tangan konsumen. Yang ketiga, menjaga sistem ekonomi dan bisnis. Lalu selanjutnya kita beralih ke saluran distribusi, yang dimana yang pertama itu ada distribusi langsung, yang kedua ada distribusi melalui pengecer, yang ketiga ada distribusi melalui grosir, yang keempat distribusi melalui agen atau broker, yang kelima ada distribusi langsung produk bisnis, dan yang terakhir ada distribusi grosir produk industri. Bosan dengan penjelasan saya? Yuk kita refreshing dulu. Lalu berikutnya kita masuk ke strategi distribusi, yang dimana pertama ada distribusi intensif, dimana artinya ialah mendistribusikan produk melalui sebanyak mungkin saluran dan anggota saluran seperti grosir atau pengecer. Lalu yang kedua ada distribusi eksklusif, yakni hak eksklusif yang diberikan produsen dalam menjual atau mendistribusikan produk tertentu ke sejumlah grosir atau pengecer yang terbatas dalam wilayah geografis tertentu. Selanjutnya yang ketiga ialah distribusi selektif. Distribusi selektif ini adalah distribusi melalui grosir dan pengecer terpilih yang memberikan perhatian khusus atas produk tertentu dalam penjualannya. Lalu berikutnya adalah mengelola distribusi fisik. Yang pertama ada proses pemesanan, yang kedua ada pengendalian persediaan atau inventory control, yang ketiga ada pergudangan atau warehousing, yang keempat ada penanganan material atau material handling. Masih semangat kan mendengar penjelasan materi dari saya? Kita akan masuk ke materi terakhir loh ini, yaitu materi konsumsi Islami. Dalam kehidupan sehari-hari, konsumsi identik dengan makan dan minum, tetapi dalam konteks ekonomi, konsumsi mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang dibutuhkan oleh manusia. Connolly dan Munro mendefinisikan konsumsi sebagai segala aktivitas manusia dalam menggunakan barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, sementara Mansfield menyebutkan konsumsi sebagai seperangkat hubungan sosial, wacana, dan praktik yang berfokus pada penjualan, akuisisi, penggunaan, dan pembuangan komoditas. Lalu selanjutnya, Mankiw mendefinisikan konsumsi sebagai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang-barang dan jasa-jasa dengan akhir tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Adapun aturan Islam mengenai bagaimana seharusnya melakukan kegiatan konsumsi adalah yang pertama, tidak boleh berlebih-lebihan atau israf, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat yang telah disebutkan di materi makalah sebelumnya. Yang kedua, mengonsumsi yang halal dan thayyib. Konsumsi
Konsumsi seorang muslim dibatasi kepada barang-barang yang halal dan thoyyib. Yang ketiga, mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Dalam hal konsumsi, Islam juga menuntut agar kita peduli kepada orang lain, terutama sanak kerabat, tetangga, fakir miskin, anak yatim, ataupun konsumen lainnya. Produksi, distribusi, dan konsumsi dalam perspektif Islam merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Produksi bukan hanya sebatas menghasilkan barang atau jasa, tetapi juga menambah nilai guna yang bermanfaat bagi manusia serta dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, membuka lapangan kerja, menjaga ketersediaan barang, dan memperoleh keuntungan untuk barang yang halal. Itu saja penjelasan materi dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Ibu mohon maaf apabila ada salah penjelasan materi dari saya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Bye bye. Thank you for watching. Oh my god! Akhirnya selesai teman-teman. Kita matikan laptop ini sebagai highlight. How you like that? You gon' like that? Nih guys, ini sebagai penerang saya. Huh?